Mukadimah. Beberapa peperangan yang akan kami huraikan pada bagian ini benar-benar termasuk kategori perang defensif, yakni perang sebagai pertahanan diri. Semuanya, sebagaimana nanti akan pembaca lihat, dikobarkan sebagai reaksi atas persekongkolan atau permusuhan yang lebih dulu dicetuskan kaum musyrik. Oleh karena itu, semua perang yang terjadi pada fase ini merepresentasikan salah satu dari sekian fase dakwah Islam di zaman Rasulullah, dan bukan merupakan ketentuan hukum yang mendasari konsep jihad dalam Islam. Jadi, fase perang defensif hanyalah satu dari beberapa fase dakwah yang sebagiannya telah kami huraikan di bagian awal, seperti fase dakwah sembunyi-sembunyi dan fase dakwah terang-terangan. Mengenai fase terakhir yang bersama fase-fase dakwah sebelumnya, membentuk sebuah pemerintahan Islam, kita bisa melihatnya pada beberapa peristiwa yang terjadi pasca perjanjian Hudaibiyah. Fase ini pernah disinggung oleh Rasulullah sepulang dari perang Bani Quraisyah. Waktu itu sebagaimana yang diriwayatkan Al-Bukhari, Rasulullah bersabda, "Sekarang kita yang akan memerangi mereka, bukan mereka yang akan memerangi kita." Berikut ini beberapa peristiwa penting di fase perang defensif pada masa-masa awal dakwah Islam. Namun, kami hanya akan menyebutkan peristiwa yang menyangkut masalah hukum, atau yang mengandung bahan pelajaran dan renungan. Kami tidak akan masuk ke dalam pembahasan yang detail dan terperinci karena membutuhkan huraian yang sangat panjang. Perang Wadan adalah perang pertama. Telah disinggung di awal, hadis-hadis sahih dan atsar menyebutkan bahwa perintah perang turun setelah hijrah. Perintah ini akhirnya direalisasikan pada bulan Safar, selang 12 bulan setelah Rasulullah menetap di Madinah. Saat itulah kali pertama Rasulullah bergerak keluar untuk berperang. Waktu itu, beliau hendak menyerang kaum Quraisy dan Bani Hamzah. Namun, Bani Hamzah menawarkan perjanjian sehingga perang tidak terjadi. Beliau dan para sahabat kembali ke Madinah. Perang pertama ini dikenal dengan sebutan Perang Wadan. Perang Badar Kubro. Ketika mendengar kafilah dagang Quraisy pimpinan Abu Sufyan bin Harb dalam perjalanan pulang dari Syam, Rasulullah memerintahkan para sahabat untuk mencegat dan merampas kembali harta mereka yang disita kaum Quraisy di Mekah. Akan tetapi, sebagian sahabat menanggapi dingin perintah perang ini. Mereka enggan pergi karena memperkirakan bahwa perang takkan mungkin terjadi saat itu. Di tengah perjalanan menuju Mekah, Abu Sufyan mendengar kabar perihal rencana Nabi Muhammad. Ia diberitahu bahwa kaum muslimin sudah bergerak untuk mencegat kafilahnya. Maka, Abu Sufyan langsung mengutus Damdam bin Amr al-Ghifari ke Mekah untuk memberitahu kaum Quraisy situasi yang sedang terjadi dan meminta mereka agar segera mengirim pasukan guna melindungi harta perniagaannya. Mendengar kabar dari Damdam, kaum Quraisy langsung menyiapkan pasukan. Semuanya berangkat dengan niat perang. Bahkan, semua tokoh Quraisy ikut bergabung dalam pasukan itu. Jumlah mereka saat itu hampir mencapai 1.000 orang. Setelah beberapa malam di bulan Ramadan berlalu, Rasulullah dan para sahabat bergerak dengan kekuatan, menurut riwayat Ibnu Ishaq sebesar 314 orang. Mereka membawa serta 70 ekor unta sehingga setiap ekor ditunggangi 2 atau 3 orang secara bergantian. Ketika berangkat, mereka sama sekali belum mengetahui pergerakan pasukan Quraisy. Di tempat lain, Abu Sufyan berusaha menyelamatkan kafilah beserta harta dagangannya. Dia memutar menyusuri pesisir menuju Mekah, melewati rute di sebelah kanan mata air Badar, terus bergerak cepat hingga akhirnya selamat dari ancaman pihak muslimin. Ketika mendengar kabar pergerakan pasukan Quraisy yang hendak menyerang, Rasulullah langsung berunding dengan para sahabat, termasuk dari kalangan muhajirin, seperti Miqdad bin Amr. Miqdad berkata, "Teruslah maju, wahai Rasulullah. Laksanakanlah sesuai titah Allah. Kami akan bersamamu." Rasulullah ingin mendengar pendapat sahabat yang lain. Beliau melihat ke arah mereka, lalu berkata,
utarakanlah pendapat kalian, siapa lagi yang mau berbicara?" Sa'ad bin Mu'az menyahut, "Demi Allah, sepertinya yang engkau maksud adalah kami, wahai Rasulullah." "Tentu," jawab Rasulullah singkat. Sa'ad bin Mu'az berujar, "Sungguh, kami telah beriman kepadamu, membenarkanmu, dan bersaksi bahwa ajaranmu benar. Kami juga sudah bersumpah setia kepadamu untuk selalu taat dan patuh. Teruslah maju, wahai Rasulullah. Kami akan selalu bersamamu. Demi yang mengutusmu dengan kebenaran, seandainya engkau membawa kami ke lautan, lalu kau mengharunginya, kami pasti akan mengharunginya bersamamu." Rasulullah sumringah mendengar perkataan Sa'ad, lalu berseru, "Berangkatlah kalian dan bergembiralah. Sesungguhnya Allah telah menjanjikan kepadaku salah satu dari kedua kelompok itu. Demi Allah, seolah-olah sekarang aku bisa melihat kekalahan mereka." Setelah itu, Rasulullah mengirim mata-mata untuk mencari tahu kekuatan Quraisy. Atas informasi mata-mata tersebut, kaum muslimin tahu bahwa jumlah musuh antara 900 hingga 1000 orang, termasuk para tokoh dan pembesar Quraisy. Sementara itu, Abu Sufyan yang telah berhasil menyelamatkan kafilahnya, mengirim utusan kepada pasukan Quraisy dan meminta mereka pulang ke Mekah. Namun, Abu Jahal menolaknya mentah-mentah sembari berkata, "Demi Tuhan, kami tidak akan kembali sebelum tiba di Badar. Kami akan singgah 3 hari di sana, menyembelih unta, pesta makan, minum arak, mendengar para biduanita hingga semua orang Arab tahu tentang perjalanan kita dan selamanya akan takut kepada kita." Pasukan Quraisy terus bergerak hingga tiba di pinggiran lembah Badar. Sementara itu, Rasulullah dan pasukannya berhenti di sebuah tempat dekat Badar. Saat itu, Hubab bin Munzir berkata, "Wahai Rasulullah, apakah tempat ini dipilih berdasarkan wahyu dari Allah yang tidak boleh dilanggar, ataukah hanya pendapat pribadi dan sekadar siasat atau strategi perang?" Rasulullah menjawab, "Tidak, tempat ini dipilih sebagai strategi dan siasat perang." Hubab berkata, "Jika demikian, ini bukanlah tempat yang tepat. Pergilah bersama para sahabat sampai tiba di mata air terdekat dari pasukan Quraisy. Kita akan membuat markas di sana, menggali sumur di belakangnya, lalu membuat kolam dan memenuhinya dengan air. Jadi, kita bisa berperang melawan pasukan musuh dengan persediaan air yang cukup, sementara mereka tidak." Rasulullah menerima usulan Hubab, lalu bergerak ke tempat yang dimaksud dan menjalankan saran Hubab. Setelah pasukan muslimin tiba di tempat tujuan, yaitu mata air yang letaknya paling dekat dari markas musuh, Sa'ad bin Mu'az mengusulkan didirikannya sebuah tenda khusus untuk menjaga keselamatan Rasulullah. Tujuannya, jika pasukan muslimin terdesak, Rasulullah bisa bergerak dengan cepat ke Madinah sehingga para sahabat yang tidak ikut berperang saat itu takkan bersedih terlalu dalam. Usulan saat ini disetujui Rasulullah. Setelah tenda didirikan, Rasulullah mencoba menenangkan para sahabat dengan janji bahwa Allah yang akan memberi mereka pertolongan dan kemenangan. Bahkan, untuk memompa semangat mereka, Rasulullah berkata sambil meletakkan tangannya ke beberapa tempat di tanah, "Si Fulan akan mati di sini, lalu si Fulan di sini." Ternyata di akhir peperangan, nama-nama pasukan musuh yang disebutkan Rasulullah itu mati persis di tempat yang beliau tunjukkan. Pada Kamis petang malam Jumat tanggal 17 Ramadan, selama beberapa saat Rasulullah beristirahat. Selama itu pula beliau terus berdoa, "Ya Allah, orang-orang Quraisy telah datang dengan segala keangkuhan dan kesombongan untuk menantangmu dan mendustakan utusanmu. Ya Allah, berilah aku pertolongan seperti yang telah Engkau janjikan kepadaku. Ya Allah, kalahkanlah mereka esok hari." Sambil menengadahkan kedua tangan ke langit dan wajah penuh kehusyukan, Rasulullah terus memanjatkan doa kepada Tuhannya sehingga Abu Bakar iba melihatnya. Abu Bakar menghampiri beliau dengan perlahan dari arah belakang,
lalu berkata menenangkan, "Wahai Rasulullah, kabarkanlah berita gembira ini. Demi Dia yang jiwaku berada di genggamannya, Allah pasti akan memenuhi janjinya kepadamu." Sama seperti Rasulullah, seluruh pasukan muslimin juga tiada henti berdoa memohon pertolongan dengan penuh ketundukan dan kekhusyukan. Pada Jumat pagi tahun 2 Hijriah, perang sengit antara pasukan musyrikin dan pasukan muslimin dimulai. Rasulullah mengambil segenggam pasir, lalu melemparkannya ke arah pasukan Quraisy sembari berseru, "Hancurlah wajah mereka." Beberapa saat kemudian, tidak satu pun pasukan Quraisy yang matanya tidak terkena pasir tersebut. Selain itu, Allah menurunkan pasukan malaikat untuk membantu kaum muslimin. Dan peperangan ini berakhir dengan kemenangan mutlak kaum muslimin. Dalam peperangan ini, 70 pembesar Quraisy mati terbunuh dan 70 orang lainnya tertawan. Adapun di pihak kaum muslimin, sebanyak 14 orang meninggal sebagai syahid. Rasulullah memerintahkan melemparkan mayat orang-orang musyrikin korban perang Badar ini, yang sebagian besarnya adalah para pembesar Quraisy, ke sebuah sumur. Setelah semua mayat dilemparkan, Rasulullah berdiri di bibir sumur, lalu menyeru nama-nama mereka dan nama ayah-ayah mereka, "Wahai Fulan bin Fulan, Fulan bin Fulan, tidakkah akan lebih menyenangkan jika dahulu kalian mau mentaati Allah dan utusannya? Sungguh, kami telah mendapati bahwa janji Tuhan kami itu benar adanya. Sudahkah kalian mendapati bahwa janji Tuhan kalian juga benar?" Mendengar ucapan Rasulullah, Umar berkata, "Wahai Rasulullah, mengapa kau berbicara dengan mayat yang sudah tidak bernyawa?" Rasulullah menjawab, "Demi Dia yang jiwaku berada dalam genggamannya, kalian tidak lebih bisa mendengar apa yang kukatakan dibandingkan mereka." Setelah perang berakhir, Rasulullah meminta pendapat para sahabat terkait nasib tawanan, apakah akan dibunuh atau dibebaskan dengan syarat. Abu Bakar mengusulkan pembebasan dengan tebusan. Abu Bakar berharap, harta tebusan itu dapat menambah kekuatan kaum muslimin, lalu para tawanan yang telah dibebaskan segera memperoleh hidayah dari Allah. Sementara itu, Umar berpendapat bahwa mereka semua harus dibunuh tanpa kecuali, mengingat kedudukan mereka sebagai tokoh dan pembesar Quraisy. Akhirnya Rasulullah memutuskan memilih pendapat Abu Bakar sehingga semua tawanan dibebaskan dengan tebusan yang dibayarkan pihak keluarga mereka. Hanya saja tak lama setelah itu, beberapa ayat turun menegur Rasulullah atas keputusannya itu sekaligus menguatkan pendapat Umar. Tidaklah pantas bagi seorang nabi punya tawanan sebelum ia dapat melumpuhkan musuhnya di bumi. Kamu menghendaki harta duniawi, sedangkan Allah menghendaki pahala akhirat, sampai ayat "maka makanlah dari sebagian pampasan perang yang telah kamu peroleh itu sebagai makanan yang halal lagi baik." Quran Surah Al-Anfal ayat 67-69. Perang Badar besar mengandung banyak pelajaran dan catatan penting yang patut direnungkan, selain mukjizat agung terkait pertolongan Allah terhadap kaum mukmin yang memegang prinsip keimanan dalam menunaikan tanggung jawab keagamaan mereka. Kami akan meringkas pelajaran tersebut sebagai berikut. Pertama, motif utama keberangkatan Rasulullah dan kaum muslimin ke Badar sebenarnya bukanlah untuk berperang, melainkan untuk mencegat kafilah dagang Quraisy pimpinan Abu Sufyan dalam perjalanan mereka menuju Mekah dari Syam. Hanya saja, Allah menghendaki bagi hamba-hambanya ganimah yang lebih besar, kemenangan yang lebih agung, dan amal yang lebih mulia dan lebih selaras dengan cita-cita yang seharusnya digapai setiap muslimin selama hidupnya. Maka Allah menjauhkan kafilah dagang Quraisy dari tangan mereka, lalu menggantinya dengan kelompok orang yang tidak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Kesimpulan seperti ini didasarkan atas dua fakta. Fakta yang pertama, bagi kaum muslimin semua barang berharga milik musuh adalah harta yang boleh diambil paksa. Artinya, mereka boleh merampas dan menguasainya semampu mereka. Apapun yang sudah ada di tangan maka itu menjadi hak milik mutlak.
Ketentuan hukum seperti ini telah disepakati mayoritas fuqaha. Alasan lainnya, kaum muhajirin telah dipaksa meninggalkan rumah dan keluarganya di Mekah sehingga mereka dibolehkan merampas dan menguasai barang berharga milik kafilah dagang Quraisy. Bisa dikatakan, tindakan itu adalah upaya mencari ganti rugi atas harta mereka yang masih disita dan dikuasai kaum musyrikin di Mekah. Fakta yang kedua, terlepas dari boleh atau tidaknya tindakan itu, Allah menghendaki bagi hamba-hambanya perbuatan yang lebih mulia dan lebih pantas bagi misi yang melandasi penciptaan mereka, yaitu menyerukan agama Allah, jihad di jalannya, serta mengorbankan nyawa dan harta demi meninggikan kalimatnya. Abu Sufyan menang karena berhasil menyelamatkan dagangannya, sementara kaum Quraisy mengalami kekalahan telak di medan perang melawan kaum muslimin. Lewat peristiwa inilah Allah hendak mendidik jiwa kaum muslimin, dan itu jelas tergambar dalam firman-Nya. Dan ingatlah ketika Allah menjanjikan kepadamu bahwa salah satu dari dua golongan yang kamu hadapi adalah untukmu, sedang kamu menginginkan bahwa yang tidak punya kekuatan senjatalah untukmu. Tetapi Allah hendak membenarkan yang benar dengan ayat-ayat-Nya dan memusnahkan orang kafir sampai ke akar-akarnya. Quran Surah Al-Anfal ayat 7. Kedua, dengan merenungkan bagaimana Rasulullah duduk bersama para sahabat merundingkan perubahan situasi, yaitu lolosnya kafilah dagang Quraisy dan datangnya pasukan Quraisy dalam jumlah besar dan senjata yang lebih lengkap untuk menyerang mereka, kita bisa memetik dua pelajaran penting. Rasulullah senantiasa menjaga komitmennya untuk bermusyawarah bersama para sahabat. Jika kita mencermati kisah perjalanan hidup Rasulullah, kita tahu bahwa beliau selalu menjaga prinsip musyawarah ketika menghadapi perkara yang tidak disebutkan ketetapannya dalam teks agama atau nas, seperti soal pengaturan dan sistem politik Islam siyasah syariah. Karenanya, kaum muslimin sepakat bahwa memusyawarahkan setiap perkara yang ketetapannya tidak disebutkan dalam nas wajib dilakukan dan merupakan landasan syariat yang tidak boleh diabaikan. Sementara, perkara yang ketetapannya telah disebutkan secara jelas dalam nas, baik Al-Quran maupun Sunnah, tidak dapat dimusyawarahkan dan tidak bisa diubah oleh kekuatan apapun. Kondisi perang, gencatan senjata, dan perdamaian yang terjadi antara muslim dan non-muslim harus tunduk di bawah konsep yang disebut siyasah syariah atau kepemimpinan Islam al-imamah. Pada dasarnya, pensyariatan jihad adalah ketetapan baku yang tidak bisa diubah atau diganti, sama seperti pensyariatan perdamaian dan perjanjian yang tidak bisa dicabut atau dihilangkan dari hukum Islam. Hanya saja, hal-hal partikular terkait penerapannya dalam kehidupan dapat berubah-ubah sesuai perbedaan waktu, tempat, kondisi umat Islam dan musuh. Lalu, neraca utama untuk menimbang dan memutuskan hal-hal partikular itu tak lain adalah ketajaman hati atau basirah, seorang imam atau penguasa dan keakuratan pandangan politiknya. Maka seorang imam haruslah sosok pribadi yang memegang teguh nilai-nilai agama, berlaku adil, menguasai hukum agama, ikhlas, bersih dari kepentingan duniawi, dan selalu mengutamakan prinsip musyawarah dengan tetap mendengarkan pendapat para pengikutnya. Jika sang imam berpendapat bahwa langkah terbaik bagi kaum muslim adalah tidak menghadapi musuh dengan kekuatan senjata, dan pendapatnya ini dihasilkan melalui musyawarah, maka ia boleh mengambil sikap damai dengan musuh. Keputusannya itu tidak bertentangan dengan teks-teks keagamaan baku. Selama perdamaian berlangsung, ia bisa menunggu situasi dan waktu yang tepat untuk berperang. Namun, jika sang imam berpendapat bahwa kemaslahatan umat hanya dapat dicapai melalui jalan perang, maka ia harus segera menggerakkan rakyatnya ke medan perang. Itulah pendapat yang disepakati mayoritas fuqaha dan dikuatkan oleh banyak kejadian di zaman Rasulullah. Semua ketentuan di atas otomatis menjadi gugur ketika musuh telah menyerang negeri kaum muslimin. Saat itu, seluruh kaum muslimin wajib mengangkat senjata demi mempertahankan negeri dengan cara apapun. Kewajiban mempertahankan negeri ini berlaku bagi seluruh kaum muslimin,
baik laki-laki maupun perempuan yang mampu berperang dan memenuhi syarat taklif. Mayoritas fuqaha sepakat, musyawarah adalah sesuatu yang dianjurkan dan disyariatkan, tetapi tidak diwajibkan. Artinya, seorang imam atau penguasa sepatutnya menjadikan musyawarah sebagai jalan utama untuk mengambil keputusan. Namun, dia tidak wajib mengikuti pendapat mayoritas bila bertentangan dengan pendapat pribadinya. Al-Qurtubi berkata, peminta pendapat, yakni imam atau penguasa, haruslah memperhatikan berbagai pendapat yang disampaikan dan mencari yang paling dekat dengan Al-Quran dan Sunnah. Jika Allah menunjukkannya pada pendapat lain yang berbeda dari semua pendapat yang telah disampaikan, ia boleh mengambil pendapat lain itu dan melaksanakannya sembari tawakal kepada Allah. Ketiga, seorang peneliti pasti bertanya, mengapa jawaban yang diberikan Abu Bakar, Umar, dan Mikdad tidak membuat Rasulullah lega hingga beliau melihat kepada para sahabat lain. Tapi, setelah mendengar perkataan Sa'ad bin Mu'az, Rasulullah merasa lega dan tenang. Jawabannya, Rasulullah sebenarnya ingin mengetahui pendapat kaum Ansor mengenai masalah yang dihadapi kaum muslimin. Beliau ingin mengetahui pendapat mereka. Apakah mereka mengikuti perjanjian khusus yang mereka buat bersama Rasulullah sehingga beliau tidak berhak memaksa mereka untuk ikut berperang di luar kota Madinah? Sebagaimana termaktub dalam perjanjian tersebut, ataukah mengikuti semangat keislaman dan perjanjian agung mereka kepada Allah sebelum lahir, yang karenanya Rasulullah berhak menjadi penerima amanah dan menjamin terpenuhinya hak-hak perjanjian agung itu beserta seluruh tanggung jawabnya? Dengan merenungkan jawaban Sa'ad bin Mu'az, kita bisa mengetahui bahwa janji setia atau bayat yang diikrarkan kaum Ansor kepada Rasulullah di Mekah sebelum hijrah tak lain merupakan janji setia kepada Allah. Jadi, ketika berjanji akan membela dan melindungi Rasulullah saat beliau hijrah ke Madinah, mereka membayangkan akan membela agama Allah dan syariatnya. Maka, pernyataan saat itu tidak berarti bahwa ia bertindak di luar butir-butir perjanjian yang telah mereka ikrarkan kepada Rasulullah. Namun ketika dulu berikrar kepada Rasulullah, mereka yakin bahwa mereka telah terikat oleh perjanjian agung bersama Allah. Sesungguhnya Allah telah membeli dari orang mukmin diri dan harta mereka dengan memberikan surga untuk mereka. Mereka berperang di jalan Allah, lalu mereka membunuh atau terbunuh. Quran Surah At-Taubah ayat 111. Oleh karena itu saat berkata, sungguh, kami telah beriman kepadamu, membenarkanmu, dan kami telah bersaksi bahwa ajaranmu benar. Teruslah maju wahai Rasulullah, kami akan selalu bersamamu. Saat seolah-olah berkata, kami akan selalu bersamamu sesuai perjanjian yang lebih agung daripada yang pernah kita sepakati bersama di Bukit Aqobah. Keempat, dalam konteks jihad, seorang penguasa diperbolehkan menggunakan mata-mata intelijen, agar pasukan muslimin mengetahui rencana, kondisi, dan kekuatan musuh, baik jumlah maupun persenjataannya. Memata-matai diperbolehkan dengan menggunakan cara dan sarana apapun selama tidak merusak kepentingan yang lebih besar. Cara yang dipergunakan bisa berupa siasat atau tipu muslihat. Semua itu diperbolehkan oleh agama demi terjaganya kemaslahatan dan keselamatan kaum muslimin. Dalam banyak kitab sirah disebutkan, ketika Rasulullah berhenti di sebuah tempat di dekat Badar, beliau dan seorang sahabat menaiki tunggangannya lalu bertemu seorang laki-laki tua. Rasulullah menanyakan berbagai hal yang didengarnya mengenai orang Quraisy dan Muhammad beserta para sahabatnya. Laki-laki itu menjawab, aku tidak akan mengatakan apapun sampai kalian memberitahuku, kalian dari pihak siapa. Rasulullah berkata, jika kau mau memberitahu, kami pasti akan mengatakan kami dari pihak siapa. Laki-laki itu menyahut, haruskah informasi dibalas informasi? Sudah pasti iya. Orang tua itu memberitahu beliau apa yang diketahuinya tentang kaum musyrikin, juga semua yang didengarnya tentang Nabi Muhammad. Lalu ia bertanya, jadi, dari pihak mana kalian berasal?
Kami dari mata air, jawab Rasulullah sambil bergegas pergi. Orang tua itu spontan berkata pada dirinya sendiri, dari mata air mana mereka? Apakah dari mata air Irak? Kelima, klasifikasi tindakan Rasulullah. Dialog antara Rasulullah dan Hubab bin Munsir seputar tempat untuk dijadikan markas pasukan kaum muslimin. Sanad hadis ini sahih menunjukkan bahwa tidak semua tindakan Rasulullah termasuk ketetapan syariat yang mengikat. Dalam banyak kesempatan, Rasulullah kerap melakukan tindakan yang mencerminkan dirinya sebagai manusia biasa, dalam pemikiran maupun perencanaan. Tentu saja tindakan hal itu tidak wajib diikuti. Misalnya, saat Rasulullah memutuskan berhenti di suatu tempat yang dipilihnya sebagai markas pasukan kaum muslimin, sahabat Hubab bin Munsir justru mengusulkan tempat lain dan menyarankan beliau agar memilihnya. Setelah dipertimbangkan, beliau menyetujui usulan Hubab. Di pihak lain, Hubab berani menyampaikan usulan itu setelah memastikan bahwa keputusan Rasulullah itu tidak berdasarkan wahyu. Masih banyak lagi tindakan Rasulullah yang masuk ranah siasah syariah atau politik Islam, yang dilakukan dalam kapasitasnya sebagai penguasa atau pemimpin negara, bukan Rasul yang menyampaikan wahyu langit. Termasuk dalam hal ini adalah berbagai tindakan militer Rasulullah. Kami tidak akan membahas lebih jauh permasalahan ini karena para fuqaha telah membahasnya secara terperinci dan panjang lebar. Keenam, pentingnya ketundukan diri di hadapan Allah dan selalu mengharapkan pertolongannya. Kita telah melihat bagaimana Rasulullah menenangkan para sahabat dengan meyakinkan mereka bahwa kemenangan pasti diraih. Bahkan, Rasulullah menunjuk dengan tangannya beberapa tempat di tanah sembari berkata, si fulan akan mati di sini. Ternyata, di akhir peperangan, semua nama pasukan musuh yang disebutkan Rasulullah mati persis di tempat yang beliau tunjuk, sebagaimana dikisahkan dalam hadis sahih. Namun, kita juga melihat bagaimana Rasulullah bersimpuh khusyuk di dalam tendanya di malam sebelum perang. Dengan penuh harap, beliau tengadahkan kedua tangan ke langit, memohon kepada Allah kemenangan yang telah dijanjikannya. Saking khusyuknya, beliau tidak sadar jika sorbannya jatuh. Abu Bakar yang melihat itu merasa iba, lalu menenangkan beliau sembari berkata, cukup, wahai Rasulullah, Allah pasti akan memenuhi janjinya kepadamu. Mengapa Rasulullah sampai menundukkan diri penuh harap di hadapan Allah? Padahal di saat yang sama beliau juga yakin akan meraih kemenangan sehingga beliau berkata, demi Allah, seolah-olah sekarang aku bisa melihat kekalahan mereka, dan beliau juga menentukan tempat-tempat kematian mereka. Mengapa? Pertanyaan ini bisa dijawab sebagai berikut. Keyakinan Rasulullah akan kemenangan yang bakal diraih itu merupakan pembenaran beliau terhadap janji Allah kepada utusannya. Beliau yakin, Allah tidak akan mengingkari janjinya. Mungkin saja waktu itu Allah telah mengabarkan kabar kemenangan kaum muslimin di Perang Badar. Sementara, kehusyukan Rasulullah berdoa dengan menengadahkan tangan ke langit merupakan wujud penghambaan beliau kepada Allah. Itulah harga kemenangan dalam setiap keadaan. Sebuah kemenangan, sebanyak apapun sarana dan sebabnya, tak lain berasal dari Allah dan berkat pertolongannya. Allah tidak menginginkan apapun dari kita selain menjadi hamba-Nya yang taat, apapun keadaan yang kita hadapi. Maka, untuk mendekatkan diri kepadanya, tidak ada cara yang lebih baik selain menghamba kepadanya. Lalu agar harapan dan permohonan dikabulkan, tidak ada cara yang lebih baik selain merendahkan diri dalam penghambaan kepadanya. Segala musibah dan kesulitan yang dialami manusia merupakan rangkaian sebab yang mengingatkan bahwa mereka hanyalah hamba di hadapan Allah. Musibah itu mendorong pikiran manusia untuk merenungkan keagungan Allah dan kemahakuasaannya. Harapannya mereka akan lari ke arahnya, merendahkan diri dalam penghambaan kepadanya, dan memohon perlindungannya dari segala musibah dan bencana. Jika kebenaran ini dapat dipahami dan disadari manusia, lalu diterapkan dalam perbuatan,
berarti mereka telah mencapai tingkat penghambaan, tingkat yang telah Allah perintahkan untuk dicapai seluruh hambanya. Bentuk penghambaan ini, yang tergambar sangat apik melalui kekhusyukan doa Rasulullah, ketundukan beliau di hadapannya, dan pengharapan beliau kepadanya atas sebuah kemenangan, adalah harga yang karenanya beliau berhak mendapatkan dukungan ilahi dalam peperangan tersebut. Ingatlah ketika kamu memohon pertolongan kepada Tuhanmu dan lalu diperkenankannya bagimu, sesungguhnya aku akan mendatangkan bala bantuan kepadamu dengan 1000 malaikat yang datang secara bergelombang. Quran Surah Al-Anfal ayat 9. Keyakinan terhadap penghambaan itulah yang membuat Rasulullah percaya bahwa kemenangan pasti diraih dan kejayaan pasti menjadi milik kaum muslimin. Lalu bandingkanlah antara penghambaan pada sikap Rasulullah tersebut dengan keangkuhan dan kesesatan pada sikap Abu Jahal saat berkata, "Demi Tuhan, kami tidak akan kembali sebelum tiba di Badar. Kami akan singgah 3 hari di sana, menyembelih unta, pesta makan, minum arak, mendengar nyanyian para biduanita hingga semua orang Arab mengetahui perjalanan kita ini dan selamanya akan takut kepada kita." Renungkanlah hasil yang didapat keduanya. Penghambaan dan ketundukan total kepada Allah akan menghasilkan kemuliaan dan keagungan, yang karenanya seseorang dapat merengkuh dunia beserta isinya. Sementara, keangkuhan dan kesesatan akan menenggelamkan pelakunya dalam kehinaan dan kenistaan. Itulah sunatullah di alam semesta ini, setiap kali penghambaan tulus kepada Allah dihadapkan dengan keangkuhan dan kesesatan. Ketujuh, bantuan malaikat pada Perang Badar. Perang Badar menghadirkan satu mukjizat agung yang membuat kaum muslimin meraih kemenangan dan kejayaan. Allah membantu mereka dengan mengirim malaikat yang ikut terjun ke medan perang. Kebenaran fakta ini ditegaskan oleh Al-Quran dan Sunnah. Ibnu Hisham meriwayatkan, saat berada di dalam tenda, Rasulullah pingsan selama beberapa saat. Ketika sadar, beliau langsung berkata kepada Abu Bakar, "Kabarkanlah berita gembira ini, wahai Abu Bakar. Pertolongan Allah telah datang kepadamu." Aku melihat Jibril mengambil tali kendali kudanya dan mengendarainya ke tengah peperangan. Kisah ini juga diriwayatkan Al-Bukhari dengan redaksi sedikit berbeda. Dalil tak terbantahkan atas kebenaran fakta ini adalah pemahaman atas makna malaikat dalam ayat Al-Quran. Sebagian ulama berpendapat, bantuan malaikat berarti bantuan spiritual, kekuatan moral, atau semisalnya. Pendapat ini langsung dipatahkan ayat Al-Quran yang dengan tegas menyebut jumlah malaikat yang dikirim Allah untuk membantu perang. Lalu diperkenankannya bagimu, sesungguhnya aku akan mendatangkan bala bantuan kepadamu dengan 1000 malaikat yang datang secara bergelombang. Quran Surah Al-Anfal ayat 9. Penyebutan angka seperti ini tentu menunjukkan kuantitas sesuatu yang benar-benar nyata. Jadi, penyebutan malaikat pada ayat di atas dalam jumlah tertentu telah menutup celah bagi siapapun yang berusaha menakwilkan bantuan malaikat dengan makna-makna lain, misalnya diartikan sebagai bantuan spiritual. Turunnya malaikat ke medan perang bertujuan agar hati pasukan kaum muslimin tenang, juga sebagai jawaban atas kesungguhan mereka memohon pertolongan. Ya, mereka benar-benar membutuhkan ketenangan. Bagaimana tidak? Untuk kali pertama, mereka dihadapkan pada peperangan di jalan Allah, dan langsung harus melawan musuh yang jumlahnya 3 kali lipat lebih banyak. Hanya Allah yang menurunkan ketenangan ke dalam hati orang beriman, dan hanya Dia yang dapat memberi kemenangan, bukan malaikat. Kebenaran ini ditegaskan Allah saat menjelaskan alasan di balik pengiriman malaikat. Allah tidak menjadikannya, yakni mengirim malaikat, melainkan sebagai kabar gembira agar hatimu tenteram karenanya. Dan kemenangan itu hanya dari sisi Allah. Sungguh, Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Quran Surah Al-Anfal ayat 10. Kedelapan, berdirinya Rasulullah di bibir sumur Kulaib, lalu menyeru mayat orang-orang kafir dan mengajaknya berbicara, juga jawaban beliau atas pertanyaan Umar,
menunjukkan bahwa orang mati memiliki kehidupan spiritual khusus yang tidak kita ketahui hakikatnya, dan bahwa ruh orang mati tetap berada di sekitar jasad mereka. Dari sinilah kita bisa memahami siksa kubur dan nikmat kubur. Hanya saja, semua itu berada di luar jangkauan nalar dan pemahaman rasio. Sebab, alam tersebut yang juga disebut alam malakut berada di luar jangkauan penglihatan dan pengalaman rasional material. Jadi satu-satunya cara mengimaninya adalah menerima segala berita tentangnya yang sampai kepada kita lewat jalur periwayatan yang sahih. Kesembilan, tindakan Rasulullah memusyawarahkan nasib tawanan perang hingga akhirnya membebaskan mereka dengan uang tebusan. Lalu turunnya ayat yang menegur Rasulullah dan para sahabat karena mengambil keputusan itu, mengandung beberapa hal penting yang perlu dikaji. Kejadian tersebut menunjukkan bahwa Nabi Muhammad juga memiliki hak berijtihad. Inilah pendapat jumhur ulama usul, mengacu pada peristiwa tawanan Badar. Jika beliau melakukan ijtihad, berarti ijtihad beliau bisa benar dan bisa juga keliru. Namun, kekeliruan ijtihad beliau tidak akan berlangsung lama, karena akan segera dibetulkan oleh wahyu. Bila tidak ada ayat turun, itu menandakan bahwa ijtihad beliau sudah tepat dan sahih di sisi Allah. Pensyarah kitab Al-Lumah menulis, bagi Rasulullah, keliru dalam ijtihad adalah sesuatu yang diperbolehkan. Hanya saja, kekeliruannya tidak akan berlangsung lama karena akan segera dikoreksi oleh Allah. Abu Ishaq Al-Syairazi berkata, beberapa orang pengikut kami berpendapat, Rasulullah tidak pernah keliru dalam berijtihad. Pendapat ini tidak benar, karena Allah berfirman, Allah memaafkanmu Muhammad, mengapa kau memberi izin mereka untuk tidak ikut berperang? Quran Surah At-Taubah ayat 43. Ayat ini jelas-jelas menunjukkan bahwa keputusan Rasulullah saat itu tidaklah tepat. Dalam syarahnya atas kitab Al-Minhaj, Al-Asnawi menuturkan, Al-Amidi dan Ibnu Hajib memilih pendapat bahwa Rasulullah bisa saja keliru dalam berijtihad, tetapi kekeliruannya itu tidak tetap dan tidak berlangsung lama. Al-Amidi menukil pendapat ini dari mayoritas pengikut mazhab kami, kalangan Hanafilah dan para ahli hadis. Ketika menafsirkan ayat, tidaklah pantas bagi seorang nabi memiliki tawanan. Quran Surah Al-Anfal ayat 67. Imam Al-Baidawi berkata, ayat ini menunjukkan bahwa para nabi juga berijtihad, dan ijtihad mereka kadang benar dan kadang keliru, tetapi kekeliruan tersebut tidak bersifat tetap. Sebagian orang kadang-kadang membesar-besarkan kekeliruan Rasulullah tersebut. Mereka menganggapnya sebagai dosa, penyimpangan, atau apapun yang menyalahi sifat ismah, yakni terjaga dari dosa yang dimiliki para nabi. Namun, perlu diingat bahwa kekeliruan yang dimaksudkan di sini adalah ketidaksesuaian hasil ijtihad dengan kesempurnaan mutlak pengetahuan Allah. Jadi, kekeliruan Rasulullah sama sekali tidak menggugurkan sifat ismah, bahkan Allah memberinya pahala. Selama tidak ada ayat yang menunjukkan ketetapan hukum lain yang berbeda, hasil ijtihad Rasulullah harus diikuti. Ijtihad Rasulullah dalam persoalan yang ketentuan hukumnya belum ditetapkan wahyu harus dilihat dari dua sisi, sisi yang berhubungan dengan manusia dan sisi lain yang berhubungan dengan pengetahuan Allah. Dilihat dari sisi pertama, ijtihad Rasulullah sama sekali tidak mengenal kata keliru atau salah. Semua orang diwajibkan mengikuti ijtihad Rasulullah dalam setiap keadaan, sebagaimana mereka wajib mengikuti ijtihad para mujtahid sepeninggal Rasulullah. Pasalnya, mustahil bagi mereka mengetahui hal-hal tersembunyi dalam pengetahuan mutlak Allah. Namun jika dilihat dari sisi kedua, ijtihad Rasulullah mungkin benar dan mungkin keliru. Sebab ijtihadnya mungkin selaras dengan pengetahuan Allah yang mutlak sempurna, dan mungkin juga tidak, lantaran kesempurnaan mutlak hanya milik Allah. Untuk mencapai kesempurnaan, Rasulullah harus melalui beberapa tahap. Lalu setiap kali beliau sampai pada satu tahap,
beliau akan menganggapnya sebagai kekurangan ketika melihat tahap lain yang belum dicapainya. Beliau selalu memohon ampun atas kekurangan tersebut, sebagaimana kita memohon ampun atas dosa-dosa yang kita perbuat. Beliau bersabda, "Ada sebuah noda di dadaku. Karenanya, aku memohon ampunan kepada Allah sebanyak 70 kali dalam sehari semalam." Perang Badar merupakan pengalaman pertama kaum muslimin dalam berkorban dan berperang di jalan Allah saat mereka lemah dan minim persenjataan. Perang itu juga menjadi pengalaman pertama mereka mendapatkan pampasan perang yang berlimpah, ketika mereka hidup serba kekurangan dan kesulitan. Ketika harus berperang dalam kondisi yang lemah dan kekurangan, Allah memantapkan hati dan menenangkan jiwa kaum muslimin melalui berbagai hal di luar nalar, seperti telah kami sebutkan, sehingga mereka yakin akan mendapat kemenangan. Kemudian, untuk pengalaman melihat harta berlimpah dalam kondisi serba kekurangan, Allah mendidik mereka dengan cara yang tepat dan datang di waktu yang tepat pula. Dampak pengalaman ini tergambar jelas pada dua peristiwa setelah perang. Peristiwa pertama adalah ketika pasukan musyrikin kalah dan meninggalkan harta mereka di medan perang. Saat itu, sebagian kaum muslimin berebut memunguti dan mengumpulkannya. Mengingat belum ada ketentuan hukum yang mengatur pembagian ganimah, mereka bertanya kepada Rasulullah dan meminta beliau menyelesaikan perselisihan di antara mereka. Tak lama kemudian turunlah ayat. Mereka menanyakan kepadamu Muhammad tentang pembagian pampasan perang. Katakanlah, pampasan perang itu milik Allah dan Rasul menurut ketentuan Allah dan Rasul-Nya. Maka bertakwalah kepada Allah dan perbaikilah hubungan di antara sesamamu, dan taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya jika kamu orang beriman. Sesungguhnya orang beriman adalah yang apabila disebut nama Allah maka hatinya bergetar, dan apabila dibacakan ayat-ayat-Nya kepada mereka, maka imannya bertambah kuat, dan hanya kepada Tuhanlah mereka bertawakal. Quran Surah Al-Anfal ayat 1-2. Pembaca pasti tahu, kedua ayat ini tidak memberi jawaban yang detail untuk soal yang mereka tanyakan kepada Rasulullah. Bahkan keduanya malah mengalihkan pembicaraan ke topik yang lain. Keduanya menyebutkan secara tegas bahwa pampasan perang atau ganimah bukanlah milik seorang pun dari anggota pasukan, melainkan milik Allah dan Rasul-Nya. Sebaliknya, mereka diperintahkan berdamai satu sama lain, lalu mentaati semua perintah Allah dan menjauhi semua larangannya. Itulah kewajiban mereka. Adapun terkait masalah harta dan urusan dunia, mereka mesti pasrah hanya kepada Allah. Akhirnya, ketika mereka sudah bisa memahami kandungan kedua ayat itu dan tidak lagi terpesona oleh harta ganimah yang membuat mereka sampai berselisih paham, barulah turun ayat-ayat lain yang mengatur pembagian ganimah di antara pasukan kaum muslimin. Ini semua tak lain merupakan salah satu bentuk pendidikan yang efektif. Peristiwa kedua adalah ketika Rasulullah meminta pendapat para sahabat mengenai tindakan atas tawanan perang. Hampir semua sahabat menyetujui pembebasan mereka dengan tebusan. Pendapat ini dilandasi rasa kasih sekaligus iba terhadap para tawanan serta harapan bahwa mereka mau beriman kepada Allah. Selain itu, harta tebusan dapat dijadikan sebagai ganti rugi atas harta kaum muhajirin yang ditinggal di Mekah dan penopang urusan duniawi mereka. Pendapat yang juga disetujui Rasulullah ini menggambarkan belas kasih beliau terhadap para sahabat. Rasa kasih sayang itu pula lah yang membuat beliau menengadahkan kedua tangan ke langit memohon kebaikan bagi kaum muhajirin sebelum mereka pergi ke Badar. Dengan penuh pengharapan dan kehusyukan, Rasulullah berdoa, "Ya Allah, sesungguhnya mereka tanpa alas kaki, angkatlah mereka. Ya Allah, sesungguhnya mereka itu telanjang, berilah mereka pakaian. Ya Allah, sesungguhnya mereka itu lapar, kenyangkanlah mereka." Namun Allah tidak menghendaki kaum muslimin menjadikan harta sebagai timbangan utama ketika menetapkan hukum mengenai berbagai urusan penting yang berkaitan dengan urusan agama. Sebab jika mereka dibiarkan memakai timbangan materialistik,
Sementara mereka dihadapkan pada pengalaman seperti di atas, tentu saja ketetapan hukum yang dihasilkannya akan menjadi kaedah baku. Akibatnya, timbangan materialistik akan menghancurkan ketetapan hukum yang seyogianya berada di tempat yang lebih tinggi dan tidak ternodai hasrat duniawi. Sulit bagi orang yang berjalan di belakang dunia dan ingin merasakan kelezatannya untuk berpaling dari dunia dan menahan diri. Diriwayatkan oleh Imam Muslim bahwa Umar berkata, "Aku menemui Rasulullah dan Abu Bakar setelah usulan pembebasan tawanan disertai tebusan disetujui dan dijalankan. Aku melihat keduanya duduk sambil menangis. Aku bertanya, 'Ya Rasulullah, apa yang membuatmu dan sahabatmu menangis seperti ini?' Jika aku menemukan alasan untuk menangis, aku akan menangis. Namun, jika tidak aku akan memaksakan diri untuk menangis semata-mata karena tangisan kalian berdua." Rasulullah menjawab, "Aku menangis karena apa yang telah diperlihatkan kepadaku. Aku melihat sahabat-sahabatmu yang sudah mengambil tebusan sedang disiksa, dan siksaan mereka lebih nista dari pohon ini." Allah kemudian menurunkan ayat, "Tidaklah pantas bagi seorang nabi memiliki tawanan sebelum ia dapat melumpuhkan musuhnya di bumi. Kamu menghendaki harta duniawi, sedangkan Allah menghendaki pahala akhirat. Maka, makanlah dari sebagian pampasan perang yang kamu peroleh itu sebagai makanan yang halal lagi baik." Quran Surah Al-Anfal ayat 67-69. Perang Bani Qainuqa. Perang ini dipicu oleh pengkhianatan kaum Yahudi terhadap kaum Muslimin. Ibnu Ishaq menuturkan, suatu hari Rasulullah mengumpulkan kaum Yahudi di pasar Qainuqa, lalu berseru, "Hai kaum Yahudi, takutlah kalian pada murka Allah seperti yang telah ditimpakannya kepada kaum Quraisy. Peluklah Islam, karena kalian sebenarnya sudah tahu bahwa aku adalah Nabi utusan Allah. Kalian sudah mengetahui itu semua dalam kitab kalian dan janji Allah kepada kalian." Tapi, mereka balik berseru, "Hai Muhammad, apakah kau mengira kami seperti kaummu? Tidak, jangan bangga karena kau telah berhadapan dengan kaum yang tidak cakap berperang, lalu kau mengalahkan mereka. Demi Tuhan, seandainya kau berperang melawan kami, kau pasti akan tahu, kamilah orang-orang yang ahli berperang." Ibnu Hisham bin Abdullah bin Ja'far al-Miswar bin Mahramah meriwayatkan dari Abu Awanah yang menyebutkan bahwa, suatu hari seorang perempuan Arab datang membawa barang dagangannya ke pasar Qainuqa untuk dijual. Wanita itu duduk menunggu di sebelah tukang sepuh emas. Ia langsung menolak ketika beberapa Yahudi datang dan memintanya membuka cadar. Namun, tukang sepuh emas dengan diam-diam mengikatkan ujung pakaian wanita itu ke tempat duduknya. Sehingga saat wanita itu berdiri, terbukalah auratnya. Melihat kejadian itu, orang Yahudi tertawa mengolok-olok wanita itu. Wanita itu menjerit minta tolong. Tak lama berselang, seorang lelaki Muslim datang menghampiri tukang sepuh emas itu. Terjadilah perkelahian antara lelaki Muslim dan tukang sepuh emas, dan lelaki Muslim itu berhasil membunuhnya. Hal itu menjadikan orang-orang Yahudi di pasar itu marah dan mengeroyok lelaki Muslim itu hingga mati. Tindakan orang-orang Yahudi ini membuat kaum Muslimin naik pitam. Akhirnya, terjadilah perkelahian antara kaum Muslimin dan Bani Qainuqa. Mereka tercatat sebagai kelompok Yahudi pertama yang melanggar perjanjian dengan Rasulullah. Peristiwa ini menurut riwayat Al-Tabari dan Al-Waqidi, terjadi pada pertengahan bulan Syawal tahun kedua Hijriyah. Setelah kabar itu sampai ke telinga Rasulullah, beliau dan kaum Muslimin melakukan pengepungan selama beberapa hari hingga mereka menyerah dan bersedia menerima hukuman. Saat itulah Abdullah bin Ubay bin Salul tampil dan berkata, "Hai Muhammad, bersikap baiklah kepada teman-temanku." Rasulullah bergeming. Abdullah bin Ubay mengulangi lagi perkataannya, tetapi Rasulullah tetap mengabaikannya. Melihat ucapannya tak ditanggapi, Abdullah bin Ubay memasukkan tangannya ke saku baju zirah Rasulullah. "Lepaskan."
Bentak Rasulullah marah hingga para sahabat melihat raut muka beliau memerah. Celakalah engkau, lepaskan. Bentak Rasulullah lagi. Abdullah bin Ubay menyahut, demi Tuhan, aku tidak akan melepaskannya sampai kau bersikap baik kepada teman-temanku. 400 orang tanpa baju zirah dan 300 orang dengan baju zirah telah merintangiku dari yang merah dan yang hitam, seakan-akan engkau akan menghabisi mereka dalam sehari. Sungguh, demi Tuhan, aku takut ditimpa bencana. Rasulullah lalu berkata kepada Abdullah bin Ubay, mereka adalah milikmu. Setelah itu, Rasulullah memerintahkan mereka segera keluar dari Madinah dan jangan menetap di dekat kota. Akhirnya mereka pergi menuju perbatasan Syam. Namun, di tempat itu sebagian besar mereka mati. Pada saat itu Ubadah bin Samit memiliki hubungan baik dengan Yahudi Bani Qainuqa, seperti halnya Abdullah bin Ubay. Sesaat setelah pengusiran, Ubadah pergi menemui Rasulullah dan berkata, sungguh, aku tetap setia hanya kepada Allah, Rasul-Nya, dan kaum mukmin. Aku telah melepas kesetiaanku kepada kaum kafir dan para pengikutnya. Berkenaan dengan kisah Abdullah bin Ubay dan Ubadah bin Samit, turunlah ayat. Wahai orang beriman, janganlah menjadikan orang Yahudi dan orang Nasrani sebagai teman setiamu, mereka satu sama lain saling melindungi. Siapa saja di antara kamu menjadikan mereka teman setia, sesungguhnya ia termasuk golongan mereka. Sungguh, Allah tidak memberi petunjuk kepada orang zalim. Maka kamu akan melihat orang yang hatinya berpenyakit segera mendekati mereka, yakni Yahudi dan Nasrani, seraya berkata, kami takut akan mendapat bencana. Mudah-mudahan Allah akan mendatangkan kemenangan kepada Rasul-Nya, atau suatu keputusan dari sisinya, sehingga mereka menyesali apa yang mereka rahasiakan dalam diri mereka. Quran Surah Al-Maidah ayat 51-52. Peristiwa ini secara keseluruhan menunjukkan, kaum Yahudi tak dapat melepaskan diri dari watak berkhianat. Mereka selalu merasa tidak nyaman menjalani hidup kecuali dengan menjahati dan mengkhianati orang-orang sekitar. Dengan segala cara mereka terus berupaya melakukan itu semua. Bagi kita, peristiwa ini mengandung beberapa poin penting yang dapat kita renungkan. Pertama, berkaitan dengan pensyariatan hijab bagi perempuan. Seperti telah diceritakan, pemicu konflik antara kaum muslimin dan Yahudi Bani Qainuqa adalah tindakan kasar beberapa orang Yahudi terhadap seorang perempuan muslim agar membuka cadar mukanya ketika wanita itu datang ke pasar mereka untuk suatu urusan. Sebab yang menjadi pemicu peristiwa ini, tidak serta-merta menafikan sebab lain seperti yang disebutkan dalam beberapa buku sirah, yakni bertambahnya kedengkian Yahudi terhadap kaum muslimin yang berhasil memenangkan peperangan di Badar dan ucapan mereka kepada Rasulullah, demi Tuhan, seandainya kau berperang melawan kami, kau pasti akan tahu bahwa kami memang ahli berperang. Besar kemungkinan, kedua sebab itulah yang memicu konflik besar itu. Pasalnya, mustahil Rasulullah membatalkan perjanjian damai dengan mereka hanya karena ucapan dan raut wajah mereka menunjukkan kedengkian. Namun, mereka pasti melakukan tindakan yang sangat menyakiti perasaan kaum muslimin sebagaimana yang telah diriwayatkan Ibnu Hisham. Insiden Bani Qainuqa menunjukkan, hijab yang disyariatkan Islam bagi perempuan haruslah menutupi bagian wajah. Jika tidak, perempuan Arab dalam kisah di atas tentu tidak perlu menutupi wajahnya saat berjalan memasuki pasar. Seandainya menutup wajah bukan bagian ketetapan Islam, tentu orang Yahudi tidak akan terdorong untuk melecehkan dan mengolok-olok wanita itu. Sebab, mereka melecehkan perempuan itu dengan maksud untuk menodai rasa keagamaannya yang tampak jelas dari caranya berpakaian. Mungkin ada yang mengatakan, kisah yang hanya diriwayatkan Ibnu Hisham itu mengandung beberapa kelemahan sehingga tidak bisa dijadikan dalil untuk menetapkan suatu hukum. Namun, penting untuk dicatat, riwayat Ibnu Hisham dikuatkan banyak hadis lain yang kesahihannya sudah disepakati dan tidak bisa disangkal.
Di antara hadis penguat itu adalah hadis riwayat Al-Bukhari dari Aisyah pada bab pakaian orang ihram. Aisyah berkata, ketika berihram jangan mengenakan litsam, yakni kerudung panjang, burku, yakni kain transparan penutup wajah kecuali mata, dan pakaian yang ditaburi minyak wors atau zakfaran. Hadis semisal diriwayatkan Imam Malik dalam Al-Muwatta dari Nafi bahwa Abdullah bin Umar berkata, seorang perempuan yang tengah berihram tidak boleh mengenakan cadar dan sarung tangan. Pertanyaannya, mengapa saat dalam keadaan ihram kaum perempuan dilarang mengenakan burku atau cadar? Mengapa larangan ini hanya berlaku bagi perempuan, tidak bagi laki-laki? Tidak diragukan lagi, larangan ini menunjukkan kebiasaan perempuan pada saat itu yang selalu mengenakan cadar dan burku. Kebiasaan itulah yang dilarang pada waktu ihram. Hadis semakna diriwayatkan oleh Muslim dari Fatimah binti Qais. Dikisahkan, setelah diceraikan suaminya, Fatimah binti Qais diperintahkan Rasulullah agar menghabiskan masa idahnya di rumah Ummu Syuraik. Tak lama berselang seorang utusan datang menemui Fatimah binti Qais dan menyampaikan pesan Rasulullah, para sahabatku sering singgah di rumah Ummu Syuraik. Maka, untuk sementara waktu, tinggallah di rumah sepupumu, Ibnu Ummi Maktum yang buta. Sebab di sana, jika kau menanggalkan selendangmu, ia takkan melihatmu. Itulah beberapa hadis yang mewajibkan perempuan menutupi wajah dan bagian lain tubuhnya di hadapan laki-laki asing dan bukan mahram. Terkait dalil yang mengharamkan laki-laki melihat aurat perempuan bukan mahram, ada banyak hadis yang bisa disebutkan di sini. Diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Dawud, dan Al-Tirmidzi dari Barirah bahwa Rasulullah pernah berkata kepada Ali, "Wahai Ali, jangan meneruskan satu pandangan kepada perempuan bukan mahrammu dengan pandangan lain. Bagimu hanya pandangan pertama, tetapi tidak pandangan selanjutnya." Diriwayatkan Al-Bukhari dari Ibnu Abbas bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berjalan di belakang Fadal bin Abbas pada hari penyembelihan kurban. Hadis ini kemudian menyebut kisah tentang perempuan Hatsam yang cantik. Waktu itu, Fadal memandang perempuan itu cukup lama. Rasulullah memegang dagu Fadal dan mengarahkan wajahnya ke samping supaya tidak memandang perempuan itu terlalu lama. Hadis-hadis di atas memuat dua larangan sekaligus, larangan perempuan membuka wajah atau salah satu bagian tubuhnya di depan laki-laki asing, dan larangan laki-laki memandang perempuan bukan mahramnya. Semua ini sudah cukup menjadi dalil bahwa bagian wajah perempuan adalah aurat yang mesti ditutupi di depan laki-laki asing, kecuali dalam kondisi tertentu, seperti ketika berobat, belajar, memberi kesaksian, dan semisalnya. Hanya saja, beberapa imam mazhab berpendapat, bagian wajah dan dua telapak tangan bukan aurat sehingga tidak wajib ditutupi. Pendapat mereka ini juga didasarkan atas hadis-hadis di atas. Namun, mereka menafsirkan hadis-hadis itu bukan sebagai perintah yang bersifat wajib, melainkan sekadar anjuran. Kendati demikian, semua ahli fikih dan ulama mazhab sepakat mengharamkan perbuatan melihat bagian manapun dari tubuh perempuan disertai syahwat. Mereka juga sepakat, perempuan wajib menutup wajahnya apabila kefasikan merajalela, atau apabila sebagian besar laki-laki memandang perempuan dengan pandangan yang diharamkan. Bila memperhatikan keadaan kaum muslimin sekarang, juga kefasikan dan kebejatan yang kian merajalela, serta makin tergerusnya moral masyarakat, pembaca pasti memahami bahwa tidak ada lagi ruang bagi pendapat yang membolehkan perempuan memperlihatkan bagian wajahnya. Degradasi moral yang tengah menimpa kaum muslimin dewasa ini menuntut demi terjaminnya keselamatan mereka, kehati-hatian dan kewaspadaan ekstra dalam melangkah hingga kaum muslimin sanggup melewati fase berbahaya dan mampu menghadapi berbagai masalah yang datang. Dengan ungkapan lebih ringkas, orang yang gemar mengambil kelonggaran hukum agama atau rukhsah, sangat mungkin terpeleset pada keengganan menunaikan kewajiban pokok.
Itu terjadi ketika tidak ada arus sosial keagamaan yang mengikat rukhsah dalam sebuah konsep Islam universal dan menjaganya supaya tidak melampaui batas-batas syariat. Anehnya, banyak orang berpegang pada kaedah yang mereka sebut perubahan hukum mengikuti perubahan zaman. Sayangnya kaedah ini mereka praktekkan hanya pada konteks rukhsah, didorong keinginan melepaskan diri dari kewajiban agama. Namun ketika berada dalam konteks sebaliknya, kaedah ini mereka abaikan dan lupakan. Kami sendiri tidak menemukan satu pun contoh kasus yang menuntut pemberlakuan kaedah itu, tidak juga pada kasus kewajiban perempuan menutupi wajahnya, baik berdasarkan tuntutan zaman saat ini maupun keterpelesetan yang mengharuskan kehati-hatian ekstra dalam melangkah dan berbuat. Kedua, konflik melawan Yahudi Bani Qainuqa menunjukkan adanya kedengkian besar dalam dada mereka terhadap kaum muslimin. Pertanyaannya, mengapa bukti-bukti kedengkian itu baru terbongkar setelah selama 3 tahun mereka dapat menyembunyikannya? Kedengkian dan kebencian mulai dikobarkan dan ditunjukkan setelah kaum muslimin menang dalam Perang Badar, sesuatu yang tidak pernah mereka perkirakan sebelumnya. Sejak saat itulah dada mereka seakan-akan dibakar api kedengkian yang tak kunjung padam. Mereka tak menemukan cara untuk memadamkannya, kecuali memulai tindak permusuhan seperti yang telah disebutkan di muka. Bahkan, kedengkian mereka tampak begitu jelas lewat berbagai cibiran dan tanggapan mereka atas kemenangan kaum muslimin di Badar. Diriwayatkan dari Ibnu Jarir bahwa Malik bin Al-Saif seorang Yahudi Madinah, berkata kepada beberapa orang sahabat yang baru pulang dari Badar, "Jangan bangga dulu karena kalian menang melawan sekelompok Quraisy yang tidak cakap berperang. Andai kami mau membulatkan tekad memerangi kalian, kalian pasti takkan sanggup melawan kami." Seandainya Yahudi Madinah mau menghormati perjanjian dan kesepakatan mereka dengan kaum muslimin, mereka pasti takkan menemukan seorang muslim pun yang menyakiti perasaan mereka melalui ucapan maupun perbuatan atau mengusik rumah dan tempat ibadah mereka. Namun mereka mengabaikan itu semua dan memilih berbuat onar. Hasilnya, suatu kejahatan hanya akan kembali kepada diri pelakunya sendiri. Ketiga, perlakuan Islam terhadap orang munafik. Pembelaan Abdullah bin Ubay terhadap kaum Yahudi dalam konflik Bani Qainuqa memberi kita gambaran jelas tentang kemunafikan Ibnu Ubay. Sikapnya itu jelas-jelas menunjukkan bahwa ia adalah munafik yang berpura-pura membela Islam, tetapi di lubuk hatinya tersimpan kebencian besar terhadap Islam dan penganutnya. Meski demikian, Rasulullah tetap memperlakukan Abdullah bin Ubay sebagai muslim, tidak membatalkan jaminan perlindungan untuknya, dan tidak memperlakukannya seperti memperlakukan seorang musyrik, murtad, atau pendusta Islam. Bahkan, Rasulullah memenuhi desakan dan permintaannya. Semua itu menunjukkan sebagaimana kesepakatan ulama, satu kaidah dasar seorang munafik harus diperlakukan sebagai muslim sekalipun ia telah membuka kedok kemunafikannya. Pasalnya, hukum Islam secara keseluruhan terdiri atas dua sisi. Pertama, sisi yang dipraktekkan di dunia dan yang wajib dilakukan kaum muslimin di tengah masyarakat mereka di bawah pimpinan seorang khalifah atau kepala negara. Kedua, sisi yang dipraktekkan di akhirat dan yang berada di bawah kendali langsung Allah. Sisi pertama tegak berdasarkan bukti-bukti material sebagai patokan utama dalam setiap keputusan hukum yang diambil. Pada sisi ini, bukti-bukti yang muncul dari sikap sentimen dan petunjuk-petunjuk berdasarkan kesimpulan, tidak memiliki kekuatan apapun. Adapun sisi kedua tegak berdasarkan keyakinan dan kemantapan hati, dan hanya Allah yang berhak menetapkan keputusan hukumnya. Kaedah ini sudah dijelaskan oleh Rasulullah lewat sebuah hadis riwayat Al-Bukhari dari Umar. Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya kami memutuskan perkara kalian berdasarkan laku perbuatan kalian yang tampak." Hadis semisal diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim. Beliau bersabda, "Kalian akan mengadukan perselisihan kepadaku.
Barangkali sebagian kalian lebih pandai dalam berhujah daripada sebagian lain sehingga aku memutuskan sesuai dengan apa yang aku dengar. Jadi, siapa saja yang telah aku putuskan untuknya hak saudaranya, hendaklah ia tidak mengambilnya karena itu sebenarnya hanyalah sepotong dari api neraka. Kaedah ini mengandung konsekuensi terjaminnya keadilan di tengah manusia. Keadilan tidak akan bisa direkayasa atau dijadikan objek permainan. Sebab, mungkin saja ada hakim atau penguasa yang mengambil bukti-bukti berdasarkan intuisi dan penyimpulan sebagai dalil untuk bertindak zalim dan sewenang-wenang terhadap sebagian orang. Berpijak pada kaedah ini pula Rasulullah memperlakukan kaum munafik sebagaimana memperlakukan muslim lainnya meskipun sebenarnya beliau sudah mengetahui keadaan dan segala yang tersimpan dalam hati mereka berkat wahyu Allah. Kendati demikian, semua ini tidak boleh membuat kaum muslimin lengah dan hilang kewaspadaan. Setiap muslim harus berhati-hati menghadapi sepak terjang kaum munafik dan senantiasa mencermati semua perbuatan mereka. Itulah kewajiban kaum muslimin, kapanpun dan dimanapun. Keempat, bila merenungkan ayat-ayat Al-Quran berkaitan dengan konflik kaum muslimin dan Yahudi Bani Qainuqa, kita pasti akan mengetahui bahwa seorang muslim tidak boleh menjadikan orang kafir sebagai pemimpin atau teman setia untuk berbagi tanggung jawab dan kekuasaan. Ketentuan hukum ini tidak pernah diperselisihkan kaum muslimin. Pasalnya, ada banyak ayat Al-Quran yang jelas-jelas menekankan hal tersebut. Pun ada juga banyak hadis dengan status mutawatir maknawi yang berbicara tentang itu. Jadi, tidak ada celah sedikit pun untuk menyangkal dalil-dalil absolut ini. Hanya ada satu pengecualian dalam ketentuan hukum ini, yaitu ketika kaum muslim berada dalam kondisi lemah dan tidak berdaya sehingga mereka terpaksa memberikan loyalitasnya kepada orang kafir. Dalam kondisi seperti itu, Allah memberi keringanan rukhsah lewat firman-Nya. Janganlah orang beriman menjadikan orang kafir sebagai pemimpin dengan meninggalkan orang-orang beriman. Siapa saja yang berbuat demikian, niscaya lepaslah ia dari pertolongan Allah, kecuali karena siasat menjaga diri dari sesuatu yang kamu takuti dari mereka. Quran Surah Ali Imran ayat 28. Penting dicatat, larangan menjadikan orang kafir sebagai pemimpin tidak lantas berarti bahwa kita boleh dengki terhadap mereka. Seorang muslim dilarang dengki terhadap siapapun, apapun agamanya. Perlu diingat, ada perbedaan sangat mencolok antara marah kepada seseorang karena Allah dan dengki terhadapnya. Sikap pertama bersumber dari perbuatan mungkar yang tidak diredai Allah dan seorang muslim wajib marah pada pelakunya. Sementara, sikap kedua bersumber dari diri pribadi seseorang, terlepas dari apapun tindakan dan perbuatannya. Sikap kedua inilah yang dilarang Islam. Hakikatnya, marah karena Allah didasari rasa kasihan kepada si pelaku maksiat atau orang kafir. Sebab watak seorang mukmin adalah mencintai semua orang sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Hasrat besar seorang mukmin adalah terbebas dari siksa hari kiamat dan mendapatkan kebahagiaan yang abadi. Jadi, ketika marah pada pelaku maksiat atau kekufuran, ia sebenarnya justru mengasihani mereka karena telah menjerumuskan diri ke jurang kesengsaraan dan siksa Allah di akhirat. Sikap seperti ini menurut pemahaman siapapun, tidak bisa disebut dengki. Sikap marah seperti di atas tak ubahnya seperti marahnya seorang ayah kepada anaknya, seorang saudara kepada saudaranya yang lain, yakni marah demi kebaikan dan kebahagiaan anak itu sendiri. Namun, itu semua tidak serta-merta menafikan anjuran bertindak tegas dan keras terhadap kaum kafir dalam berbagai kesempatan. Sering kali tindakan tegas menjadi satu-satunya jalan untuk memperbaiki mereka. Jelasnya, tindakan tegas harus didasari welas asih. Seorang penyair bertutur, tegaslah, agar mereka tertahan. Siapapun yang mengasihi kadang harus bertindak tegas kepada siapa yang dikasihinya. Penting dicatat,
Larangan menjadikan kafir sebagai pemimpin tidak lantas membebaskan kita bersikap tidak adil terhadap mereka atau tidak menghormati kesepakatan yang terjalin antara kita dan mereka. Keadilan mesti selalu ditegakkan dan dipancangkan. Benci dan marah karena Allah sama sekali tidak boleh menjadi penghalang untuk merealisasikan prinsip keadilan. Terkait ini Allah berfirman, "Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum mendorongmu berbuat tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa." Quran Surah Al-Maidah ayat 8. Kaum muslimin dan semua yang berjuang bersama mereka adalah satu umat, seperti termaktub dalam piagam Madinah yang telah kami huraikan di awal. Jika demikian, soal kepemimpinan dan persaudaraan mestinya hanya terbatas di kalangan mereka. Dan mereka semestinya berinteraksi terhadap semua anggota masyarakat dan berdiri di atas prinsip keadilan dan keinginan untuk membawa semua orang ke arah kebaikan dan hidayah. Bersambung.